Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Wow, luar biasa. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan masuk pada pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk pada pelajaran bahasa Indonesia atau pada materi kita, sebaiknya kita bersama-sama menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan ketua kelas pimpin kita dalam doa. Amin. Baik, Ibu akan mengecek kehadirannya. Apakah semua hadir? Ya, hadir. Oke. Baik anak-anak, untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, Indonesia. Terima kasih. Pada pagi hari ini tentunya kelas kita sudah dibersihkan. Sudah. Yang membersihkan tentunya adalah piket kelas. Ada kendala dalam kerjasama membersihkan kelas tadi? Tidak ada? Semuanya bekerja sama? Wah, luar biasa. Keren sekali ya. Baik, sekarang kita akan masuk pada tema hidup bersama di sekolah di pembelajaran 9. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menyimak dengan cermat cerita dan berita bertema hidup bersama di sekolah. 2. Mengidentifikasikan tokoh, peristiwa, dan pesan moral dari cerita yang didengar. 3. Menyimpulkan isi berita tentang kegiatan sekolah. 4. Menyampaikan kembali isi cerita dan berita secara runtut dan santun. Nah, demikian tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, tidak ada ya. Ibu akan lanjut, Ibu akan memperlihatkan ada video, Ibu akan putar video tentang hidup rukun di sekolah. Nah, Ibu akan memutar videonya. Silahkan disimak baik-baik dan didengar. Setelah ini nanti Ibu akan memberikan pertanyaan dan mempersilahkan anak-anak semua menceritakan kembali apa yang sudah didengar melalui video tersebut. Halo adik-adikku yang baik, bertemu lagi dengan Kak Kania di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat belajar ya. Kali ini kakak akan bercerita tentang pengalaman Yuda. Ayo simak cerita ini dengan baik. Tahun ajaran baru telah tiba. Siswa sekolah dasar masuk kembali. Yuda dan teman-temannya bersemangat belajar. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Yuda bertemu dengan teman lamanya. Ada juga teman baru dari kelas lain. Ada pula teman baru yang pindah dari sekolah lain. Semua anak belajar dengan rajin dan tertib. Mereka saling menghormati dan menghargai. Saat ada tugas kelompok, mereka bekerja sama dan selalu kompak. Semua anak saling rukun. Adik-adik, itulah cerita dari kakak. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran yang lain. Sampai jumpa, salam semangat dan sukses. Baik anak-anak, dari video pembelajaran tadi
Ibu akan memberikan pertanyaan. 1. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Ada yang bisa? Ya, betul Jenny. Tokoh dalam cerita tersebut adalah Yuda. Yang kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi? Ada yang bisa? Ya, betul Yudi. Itu terjadi di sekolah. Yang ketiga, apa pesan yang dapat diambil dalam cerita tersebut? Ya, silakan Juni. Ya, betul, tepuk tangan untuk Juni. Ya, yang bisa kita ambil pesan moral dari video tersebut yaitu toleransi, ya. Toleransi, kita menghargai perbedaan antara teman yang satu dengan yang lain. Perbedaan agama, perbedaan pendapat, ya kan? Walaupun dia berpendapat beda dengan kita, tetapi bukan berarti itu mengurangi rasa kebersamaan kita dengan teman yang lainnya. Kerjasama, ya, sesuatu pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama itu akan terasa ringan, saling merangkul, ya, dan tanggung jawab sosial, saling menyayangi. Karena kenapa? Kita di dalam lingkungan sekolah ini adalah satu, ya. Kita ini satu, tidak ada bedanya antara si A dengan si B. Tapi kita ini satu, tidak ada perbedaan. Baik, Ibu akan lanjut. Nah, Ibu akan membacakan cerita. Silakan disimak baik-baik ya. Judul cerita, Jumat bersih di sekolah kami. Silakan disimak baik-baik ya anak-anak. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Jumat bersih di sekolah kami. Di sekolah kami, kegiatan Jumat bersih sudah menjadi tradisi. Setiap Jumat pagi, seluruh siswa dan guru berkumpul untuk kerja bakti. Ada yang bertugas merapikan taman, menyapu halaman, membersihkan saluran air, hingga mengecat pagar yang kusam. Suasananya sangat menyenangkan, bukan hanya karena pekerjaan fisik, tetapi juga karena interaksi antara siswa dan guru yang semakin erat. Melalui kegiatan ini, kami belajar bahwa menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama. Lingkungan yang bersih membuat belajar semakin nyaman dan menyenangkan. Kami juga menyadari bahwa kebersihan bukan hanya soal membuang sampah, tapi juga merawat lingkungan agar tidak ada sarang nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah. Kegiatan ini membentuk karakter kami menjadi pribadi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, semuanya sudah didengar? Tentu sudah. Nah, tapi Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Oke, bukan satu persatu lagi ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita sudah membagi kelompok, oke? Ibu akan membagikan LKPD. Oke, LKPD-nya sudah Ibu bagi. Di situ ada pertanyaan sesuai dengan cerita yang sudah Ibu ceritakan tadi. Silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah anak-anak simak dari cerita tersebut. Baik, sudah siap semuanya? Oke, terima kasih. Silakan dari kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya? Ya, silakan kelompok 1. Ya, betul. Karena semuanya sudah menampilkan atau mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing, maka selanjutnya Ibu memberikan apresiasi. Dari kelompok 1 nilainya 80. Dari kelompok 2 nilainya 90.
Kelompok 3 nilainya 75. Ya, kenapa ada perbedaan ya? Karena kelompok 3 tadi kerjasamanya berkurang. Ada yang lagi duduk, dan ada yang sedang sibuk, dan ada juga yang pura-pura tidak mau mengerjakan. Oke. Makanya ibu bilang tadi betapa pentingnya kerjasama. Apalagi kita di dalam lingkungan sekolah itu wajib saling menghargai, bekerja sama, bahu-membahu dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Walaupun kita di dalam sekolah ini berbeda-beda, tapi tujuan kita yaitu satu, yaitu belajar, mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Baik anak-anak, adapun dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, ada pertanyaan atau ada yang masih kurang difahami, dimengerti oleh anak-anak kami? Tidak ada? Oke, semuanya sudah paham ya? Baik anak-anak, siapa di antara kita yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Ibu juga mau menilai sejauh mana pencapaian mata pelajaran kita pada pagi sampai siang hari ini. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan ketua kelas. Wow, tepuk tangan. Keren sekali ya, luar biasa ketua kelas ya. Betul sekali. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu toleransi, menghargai perbedaan. Yang kedua, kerjasama dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, saling menyayangi. Yang keempat, kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Dan yang kelima, peduli terhadap lingkungan dan disiplin yang ada di lingkungan sekolah. Baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan dan ibu anggap pelajaran kita pada pagi sampai siang hari ini sudah dipahami bersama dan dimengerti, ya. Untuk selanjutnya, ibu akan memberikan tugas di rumah. Silakan dibaca halaman 115, cerita tentang Rara dan teman barunya. Silakan dibaca dan dipahami di rumah. Minggu depan ibu akan survei kembali tentang apa yang sudah dibaca oleh anak-anak semua. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tentang tugas di rumah? Oke, tidak ada. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari juga kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan bendahara kelas pimpin kita dalam doa. Amin. Baik, terima kasih untuk anak-anak kami semua, anak-anak ibu, kerjasamanya, dan silakan setelah ini nanti silakan beristirahat, dan ibu sapa kita semua, ya ahohu. Selamat siang.